Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, salam budi luhur. Kita masuk pada pertemuan kelima, mata kuliah Interpersonal Skill. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang percaya diri. Nah, percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Jadi, kalau orang yang punya kepercayaan diri, ya, dia pasti berpikiran positif dan dapat menerima apapun yang dihadapinya, ya, baik itu baik atau buruk. Nah, dia tetap berpikir positif dan selalu menerimanya. Menurut Tantawi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, ya, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Jadi sebenarnya percaya diri itu ya kondisi mental, ya, psikologis diri seseorang. Nah, jadi ada keyakinan kuat, ya, pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tidak memiliki percaya diri, kita tidak akan mengerjakan sesuatu. Pasti kita akan malu, minder, merasa tidak bisa mengerjakan itu. Contohnya misalnya kayak orang yang baru pertama menjadi pembawa acara atau MC. Maka dia pasti akan gugup, nervous, ya, demam panggung, karena di awal dia tidak ada kepercayaan diri. Nah, dia pasti nanti membawa acaranya, pasti nanti akan terbata-bata, ya, penyampaiannya, kemudian nanti enggak sesuai struktur random atau jadwal acaranya yang diatur, ya. Jadi karena kepercayaan diri tadi. Nah, selain MC banyak, ya, banyak contoh. Contohnya seperti kalian presentasi, misalnya tugas kuliah, presentasi di depan kelas. Nah, kalau orang yang tidak memiliki percaya diri, pasti dia tidak bisa menyampaikan, ya, materi kelompoknya tersebut dengan baik. Maka nanti bisa juga, ya, dia sudah paham materi yang ingin disampaikan, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, maka dia langsung blank, ya, atau error. Nah, pikirannya error, jadi dia harusnya dia memahami, ya, tahu apa yang mau disampaikan, jadi dia bingung mau menyampaikan apa. Jadi seperti lupa. Nah, itu sangat berpengaruh, ya. Percaya diri ini sangat mempengaruhi psikologis kita. Nah, jadi kita harus memiliki percaya diri dalam melaksanakan atau melakukan tindakan atau kegiatan apapun. Kita harus memiliki kepercayaan diri. Walaupun, ya, kita rasa memang kita baru pertama untuk melakukannya, seperti contohnya menjadi pembawa acara atau MC. Nah, pasti kalau pertama kita merasa tidak percaya diri, tapi kita tetap harus menimbulkan rasa percaya diri kita supaya, ya, apa yang kita lakukan itu berjalan sesuai dengan rencana kita. Nah, berjalan dengan baik, lancar, seperti itu. Selanjutnya, ada macam-macam percaya diri. Pertama, ada self-concept, yaitu bagaimana Anda menyimpulkan diri Anda secara keseluruhan. Jadi, menyimpulkan diri kita sendiri secara keseluruhan. Misalnya, sifat kita, ya, sifat kita secara keseluruhan, misalnya selalu ceroboh, misalnya, terus kurang disiplin, misalnya, atau disiplin kebalikannya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada self-esteem, yaitu sejauh mana Anda punya perasaan positif terhadap diri Anda. Jadi bagaimana perasaan positif terhadap diri kita. Nah, kadang-kadang kan orang banyak yang lebih banyak perasaan negatif dari positifnya. Jadi kalau seandainya ada mendengar berita sesuatu atau melihat suatu kejadian, ya,
kebanyakan pasti perasaannya negatif. Nah, belum tentu apa yang kita rasakan negatif itu benar, ya. Jadi lebih baik kita perasaannya positif dulu. Nah, lebih baik perasaan positif dari negatif. Kemudian yang ketiga ada self efficacy, ya, yaitu sejauh mana Anda punya keyakinan atas kapasitas yang Anda miliki. Jadi ini keyakinan terhadap kapasitas yang kita miliki. Jadi keyakinan, oh kemampuan kita apa aja yang kita miliki. Nah, sampai mana batas kemampuan kita. Misalnya kita memiliki kemampuan sebagai programmer. Nah, keyakinan kita sebagai programmer itu, nah kapasitasnya sampai mana? Apakah programmer junior, ya, ataukah programmer intermediate atau menengah, apakah programmer yang profesional, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada self confidence, yaitu sejauh mana Anda punya keyakinan terhadap penilaian Anda atas kemampuan Anda. Jadi, ini keyakinannya untuk menilai diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi seperti tadi, ya, misal contoh tadi sebagai programmer, ya, kapasitas kita misalnya sebagai programmer, misalnya programmer junior. Nah, bagaimana penilaian kita atas kemampuan sebagai programmer junior? Nah, misalnya penilaiannya kita sebagai programmer junior, ya, kemampuan kita cuma belum terlalu bisa membuat suatu sistem yang rumit, ya, yang banyak tabelnya, tabel pada database-nya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita sudah bisa menilai kemampuan kita. Selanjutnya, ada ciri-ciri percaya diri. Menurut Lauster, ya, tahun 2002, seseorang yang memiliki rasa percaya diri positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dia lakukan. Jadi ini kita melakukan apapun, ya, kita mengerti apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita sudah mengerti, oh kalau kita melakukan ini, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tidak di luar batas kemampuan kita. Jadi kita sudah tahu yang mana yang kita pilih, yang harus kita kerjakan. Kedua, itu optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Jadi kita memiliki sikap positif, ya, terhadap pandangan, ya, selalu berpandangan baik dalam menghadapi apapun, ya, harapan dan kemampuan. Jadi kita selalu apapun yang kita kerjakan, kita selalu optimis, ya. Misalnya kita mau jadi programmer, ya, kita harus optimis bahwa kita akan bisa menjadi seorang programmer. Nah, di awal kita harus memiliki keyakinan, kemudian optimis. Selain keyakinan dan optimis ini, baru kita terus, ya, kita terus berlatih. Nah, berlatih, belajar. Nah, untuk mencapai apa yang kita impikan, ya, atau tujuan yang kita ingin capai. Nah, itu harus memiliki keyakinan dan optimis. Selanjutnya, objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, ya. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi, fakta dan kenyataannya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Jadi kalau ini bukan menurut subjektif, menurut orang, bukan menurut pendapat orang lain, bukan menurut pendapat kita pribadi, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang telah terjadi, fakta kenyataannya. Selanjutnya bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Nah, kalau ini, ya, dia akan bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dia sudah tahu nih, kalau dia melakukan ini, nah dia harus bertanggung jawab seperti ini. Nah, konsekuensinya seperti ini. Kalau dia seandainya mau jadi programmer, nah konsekuensinya, ya, dia harus memahami beberapa beberapa bahasa pemrograman, kemudian algoritma. Nah, dia sudah tahu konsekuensinya.
Kemudian rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau ini kita melakukan apapun, ya, kita harus berdasarkan akal, logika kita, ya, sesuai dengan kenyataan. Jadi, oh, ya, kita bisa melakukan ini. Nah, kita sudah berpikir secara rasional bahwa kita bisa melakukan ini. Misalnya, kita mau menjadi programmer. Oh, secara rasional, logika, dengan kemampuan dan skill yang kita miliki, kita bisa menjadi programmer. Nah, itulah ya ciri-ciri percaya diri. Selanjutnya, ada aspek-aspek percaya diri. Pertama, keyakinan akan kemampuan diri, ya. Ini sama seperti yang tadi, ciri-ciri percaya diri, ya. Aspek-aspeknya juga sama, ya. Ada keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan rasional. Jadi, kelima poin ini yang harus ada pada kita, ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. 5 hal ini yang paling utama, ya. Harus yakin, optimis, objektif, tanggung jawab, rasional, ya. Selanjutnya, ada karakteristik percaya diri. Karakteristik percaya diri yang pertama, percaya diri dari lahir. Ya, jadi kepercayaan diri kita dari lahir. Ya, percaya diri lahir. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Apa komunikasi? Yaitu keterampilan komunikasi menjadi dasar yang baik bagi pembentukan sikap percaya diri. Menghargai pembicaraan orang lain, berani berbicara di depan umum, tahu kapan harus berganti topik pembicaraan, dan mahir dalam berdiskusi adalah bagian dari keterampilan komunikasi yang bisa dilakukan jika individu tersebut memiliki rasa percaya diri. Jadi kita harus menghargai apa yang dibicarakan orang lain. Jadi jangan sampai orang lagi berbicara kita memotong. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus mendengarkan orang yang sedang lagi menyampaikan pendapat, ya. Kita dengarkan dulu, kalau dia sudah selesai berbicara, baru kita boleh berbicara, atau giliran kita untuk berbicara. Kemudian berani berbicara di depan umum, ya. Contohnya kalau kita sedang rapat. Kalau kita sedang rapat, kita harus bisa mengeluarkan pendapat kita juga. Pada saat dipersilakan untuk mengeluarkan pendapat dari masing-masing anggota rapat. Jadi kita harus berani berbicara di depan umum. Nah, jangan sampai kalau ikut rapat itu kita diam aja. Hanya diam, mendengar, dan terima hasil akhir dari rapat tersebut. Nah, kita harus ikut, ya, ikut andil, ya, untuk memberikan masukan. Harus bisa berbicara. Nah, kemudian kita juga harus tahu kapan harus berganti topik pembicaraan. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan teman, ya topiknya kita harus tahu. Kalau pada saat kita lagi bahas tentang perkuliahan, ya, nanti misalnya sudah 30 menit kita membahas tentang perkuliahan, pembicaraannya kita harus bisa ganti topik. Misalnya ganti ke topik liburan. Nah, jadi komunikasi tadi jangan sampai kita hanya komunikasi tentang topik itu aja dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita juga harus bisa mahir dalam berdiskusi, ya. Mahir dalam berdiskusi contohnya kalau kita kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu kita melatih komunikasi kita dalam berdiskusi. Nah, bagaimana kita bisa merangkum, kemudian saling menerima pendapat teman-teman yang ada dalam kelompok diskusi atau kelompok kerja sama kita. Seperti itu. Yang kedua ada ketegasan. Jadi, sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan juga diperlukan agar kita terbiasa untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan serta membela hak kita dan menghindari terbentuknya perilaku agresif dan positif dalam diri. Jadi kita juga harus memiliki sikap yang tegas terhadap apa yang kita lakukan.
Contohnya, kalau seandainya kita memimpin sebuah rapat, nah kita harus bersikap tegas. Ya, walaupun anggota dalam rapat itu ternyata ada teman kita, teman dekat kita atau senior kita. Nah, kita tetap harus tegas ya, sesuai dengan rule atau aturan dalam pelaksanaan rapat tersebut. Jadi, kalau memang waktunya untuk mengeluarkan pendapat, baru boleh mengeluarkan pendapat. Waktunya kita sebagai ketua yang presentasi, anggota yang lain harus diam, mendengarkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penampilan diri, ya. Jadi seorang individu yang percaya diri selalu memperhatikan penampilan dirinya, baik dari gaya pakaian, aksesoris, dan gaya hidupnya, tanpa terbatas pada keinginan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain. Jadi kepercayaan diri itu ya mempengaruhi dari penampilan diri kita. Contohnya, kalau kita seandainya berpakaian rapi, ya, kemudian kita rambutnya juga rapi ya, sisir rambutnya rapi, kemudian menggunakan sepatu. Nah, kalau kita seandainya melamar pekerjaan, nah pasti kita sudah mempunyai nilai plus dari penampilan diri kita. Kemungkinan kita pasti akan diterima ya, karena dilihat dari penampilannya terlebih dahulu. Kemudian itu meningkatkan rasa percaya diri kita pada saat kita melamar pekerjaan. Nah, kalau sebaliknya, pakaian kita seandainya tidak rapi, menggunakan kaos, kemudian menggunakan sandal, ya, rambut tidak disisir rapi. Nah, pada saat kita akan melamar pekerjaan, nah pasti nanti misalnya kita ketemu dengan HRD-nya, HRD-nya juga agak bagaimana gitu, ya. Dari segi penampilan diri aja, kalian udah tidak memiliki kepercayaan diri, ya. Kenapa? Dengan penampilan itu, pandangan dari HRD, oh, dia ini menggunakan pakaian seperti ini, tapi mau bekerja di sini, sedangkan bekerja di sini harus berpakaian rapi. Nah, maka kalian juga pasti akan minder, ya. Kalian akan minder melihat penampilan orang-orang yang ada di tempat pekerjaan tersebut atau di perusahaan tersebut yang kalian lamar. Jadi kalian juga harus mengkondisikan, ya, kalian berpakaian misalnya ke pesta, ke perkuliahan, liburan. Nah, melamar pekerjaan, penampilannya itu berbeda, ya. Tidak boleh menyamakan penampilan kalian di situasi atau kondisi yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada pengendalian perasaan, ya. Pengendalian perasaan juga diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengelola perasaan kita dengan baik akan membentuk suatu kekuatan besar yang pastinya menguntungkan individu tersebut. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan perasaan kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai karena kita misalnya ya, karena kita emosi ya, jadi kita marah-marah seperti itu. Nah, misalnya ada kesalahan sedikit temannya ya, kita lagi mau kerja kelompok, kemudian hasil kerja kelompoknya dipresentasikan di depan kelas. Nah, karena ada satu teman kalian yang kalian tidak senangi ya karakternya, kemudian dia membuat kalian kesal. Nah, waktu kalian sedang presentasi di depan, karena kalian jengkel atau merasa ini ya tidak senang terhadap teman kalian tadi, kemudian teman kalian tersebut ada di dekat kalian, jadi kalian terbawa emosi. Nah, karena terbawa emosi tadi, ya, jadi kalian hilang rasa kepercayaan dirinya. Jadi, waktu kalian seandainya sedang lagi fokus ya menjelaskan, nah karena melihat temannya tadi, perasaan kalian berubah, ya, jadi sedikit emosi. Jadi kepercayaan dirinya hilang. Jadi nanti apa yang kalian jelaskan jadi tidak terfokus, jadi berubah ya, berubah yang apa yang kalian sampaikan seperti itu. Selanjutnya, percaya diri ada juga dari batin. Nah, percaya diri batin itu yang pertama cinta diri. Nah, cinta diri itu adalah orang yang cinta diri ya, mencintai dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan secara wajar
dan selalu menjaga kesehatan diri. Ya, kesehatan diri, mereka juga ahli dalam bidang tertentu sehingga kelebihan yang dimiliki bisa dibanggakan. Hal ini yang menyebabkan individu tersebut menjadi percaya diri. Jadi kalau orang yang cinta diri, ya, dia harus mencintai dirinya sendiri, ya, menghargai diri sendiri, baru dia bisa menghargai orang lain. Kalau dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, bagaimana dia menghargai orang lain? Nah, contoh menghargai diri sendiri, ya, atau mencintai diri sendiri, contohnya dia menjaga kesehatan dirinya sendiri. Nah, itu kelebihan yang bisa kita banggakan. Kedua, ada pemahaman diri. Jadi orang yang percaya diri batin secara sangat sadar diri, ya. Mereka selalu introspeksi diri agar setiap tindakan yang dia lakukan tidak merugikan orang lain. Jadi kita juga harus introspeksi diri, ya. Dengan introspeksi diri kita tahu, oh, kekurangan kita seperti ini. Nah, kalau kita melakukan tindakan ini akan merugikan orang lain. Nah, jadi kita bisa membuat kepercayaan diri kita setelah kita introspeksi diri. Oh, saya tidak bisa mengerjakan ini dengan melakukan cara seperti ini, dengan menggunakan teknik seperti ini. Saya harus menggunakan cara yang lain. Nah, jadi kita tidak salah langkah atau salah melakukan tindakan seperti itu. Karena kita sudah paham dengan diri kita. Kemampuan kita sudah paham, kita juga sudah introspeksi diri. Jangan sampai apapun kita terima, ya, semua pekerjaan yang dilimpahkan ke kita, misalnya pada saat bekerja, kita terima, ya, padahal itu bukan pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Tapi karena kita mau membantu teman kerja kita yang lain yang membutuhkan bantuan, kita terima, ya. Ujung-ujungnya nanti teman kita ternyata bukan meminta bantuan, tapi malah memang mau memanfaatkan kita, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian ada tujuan yang positif. Jadi orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini disebabkan karena mereka punya alasan dan pemikiran yang jelas dari tindakan yang mereka lakukan serta hasil apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi tujuan yang positif, ya. Jadi kita selalu percaya diri, ya, terhadap tujuan kita. Jadi kita tujuannya selalu positif. Nah, jadi kita jangan sampai berpikir yang negatif, ya. Jadi nanti tindakan yang kita lakukan, ya, kita selalu positif. Tindakan yang kita lakukan, maka hasil yang kita dapatkan pasti selalu positif juga. Selanjutnya, pemikirannya yang positif. Nah, kalau tadi tujuannya yang positif, pemikirannya yang positif. Jadi orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan, ya. Salah satu penyebabnya karena mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. Jadi kalau kita pikirannya positif, pasti banyak orang yang menyenangkan, teman yang senang berteman dengan kita, ya. Jadi kita selalu melihat dari sisi yang cerah, sisi yang positif. Nah, supaya apa? Apapun yang kita kerjakan, ya, hasilnya, outputnya selalu bagus, selalu positif. Karena pemikiran kita sudah positif. Kalau pemikiran kita negatif, maka nanti hasilnya juga akan negatif, ya. Karena ada yang berpendapat, ya, bahwa apa yang kita pikirkan itulah, ya, yang akan terjadi, seperti itu. Nah, ini cuma argumen orang lain, ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, misalnya kita selalu berpikiran menjadi programmer, ya, maka nanti hasil akhirnya kita pasti menjadi seorang programmer, seperti itu. Nah, selanjutnya materi sudah disampaikan semua. Untuk tugasnya, yang pertama, berikan contoh ciri-ciri percaya diri yang kalian alami, ya, masing-masing. Jadi contoh ciri-ciri percaya diri pada kehidupan kalian. Tadi kan sudah saya jelaskan apa saja ciri-ciri percaya diri. Nah, ada penjelasannya. Nah, kalian buat contoh dari setiap penjelasan tadi sesuai dengan yang kalian alami, ya, dalam kehidupan kalian. Kedua, berikan contoh karakteristik percaya diri yang kalian alami masing-masing. Jadi sama, ya, tadi sudah saya jelaskan apa itu karakteristik percaya diri, penjelasannya. Kemudian saya juga tadi menjelaskan contohnya. Nah, kalian harus menjelaskan contoh
yang kalian alami masing-masing. Ya, pasti setiap orang mempunyai contohnya yang berbeda-beda. Karena setiap orang ya pasti dari ciri-ciri percaya diri itu ya, dia punya contoh pengalaman yang dialaminya pasti berbeda-beda. Ya. Jarang bisa sama antar orang ya, setiap orang. Kemudian buat dalam bentuk presentasi dengan nama file tugas 5 InSkill strip NIM strip nama mahasiswa strip MI4J. Kemudian kumpulkan di thread tugas kelas classroom paling lambat tanggal 2 Juni 2021 jam 23:59 menit. Ya. Waktu Indonesia Barat ya. Berarti 1 menit sebelum jam 12 malam ya, sebelum tanggal 3 Juni. Berarti waktu tugasnya ini 1 minggu. Nah, ciri-ciri percaya dirinya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di materi. Buat contoh menurut kehidupan kalian masing-masing. Karakteristik percaya diri juga sudah ada di PPT ya. Apa aja ciri karakteristiknya buat contoh dalam kehidupan kalian masing-masing. Baiklah, sekian materi dan tugas untuk pertemuan 5 mata kuliah interpersonal skill ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, salam sejahtera dan salam budi luhur.